Film horor antologi Hong Kong ini berkisah tentang 3 bab gaib yang berasal dari kekejaman terbesar manusia. Disutradarai oleh Lee Ching-ai, Peter Lee, dan Barry Wong, film ini mengungkap sisi menakutkan dari sifat manusia hingga memunculkan teror mistis dalam kehidupan nyata yang mereka jalani. Teror mental dan psikis yang terus-menerus menciptakan dampak yang jauh lebih mengerikan dari teror fisik atau kekerasan itu sendiri. 3 cerita yang saling berkaitan ini berfokus pada kelihayan otak manusia dalam melawan ancaman batin. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Malam itu, seorang wanita tampak tak berdaya dengan tangan dan kaki terikat ke belakang. Ia disekap di sebuah kamar mandi usang yang berada di dalam pabrik terbengkelai. Setelah tersadar dari pingsan yang panjang, wanita itu berusaha menggeliat untuk menyelamatkan diri. Tak berselang lama, muncul sosok misterius yang mengenakan sepatu boot dan jas hujan. Wanita itu semakin ketakutan dan merintih minta tolong agar dilepaskan. Pria bermantel itu meminta si wanita untuk tidak bergerak dan setelah puas menghancurkan kepala si wanita, pria itu sempat berhenti sejenak untuk istirahat. Setelah si wanita menghembuskan nafas terakhirnya, pria itu kembali melancarkan aksinya untuk memutilasi korban. Dan film pun dimulai. Kisah pertama berjudul Memento Mori yang berasal dari bahasa Latin dan bermakna sebagai peringatan bahwa semua makhluk yang bernyawa akan mati. Kematian adalah sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan dan menandakan ketidakkekalan kehidupan di dunia. Siang itu, 2 sahabat SMA bernama Tam dan Yu sibuk merenovasi gudang tak terpakai yang kini menjadi rumah kreatif untuk mereka berdua. Yu masih heran mengapa Paman Kuan mengizinkan Tam untuk menggunakan gudang itu. Tam tertawa lirih sembari berkata jika ia harus setor uang bir pada sang paman sebagai gantinya seperti uang sewa gudang. Tam merahasiakan ruang kerja barunya itu pada siapapun juga. Bahkan Paman Kuan tidak tahu jika Yu tinggal di sana. Tam memberikan kunci gudang cadangan pada Yu agar mereka bisa leluasa keluar masuk gudang. Sebagai lulusan SMA, mereka berdua bekerja serabutan di rumah produksi film. Tam dan Yu selalu bermimpi untuk bisa memproduksi film sendiri, meski sampai saat ini mimpi itu masih menjadi mimpi. Di ruang kerja yang baru, mereka mulai mengatur strategi untuk mewujudkan impian berdua. Yu sibuk menulis naskah, sementara Tam mengembangkan keahlian penyutradaraan film. Mereka juga bekerja sebagai asisten sutradara meski gajinya tak sesuai harapan. Gudang itu penuh dengan berbagai properti film yang dibuat oleh tangan mereka sendiri. Setelah menyulap basement menjadi basecamp rahasia, Yu dan Tam merokok sambil menikmati foto artis idaman yang menempel di dinding rumah. Malam harinya, Yu mengawetkan katak dengan cara taksidermi untuk digunakan sebagai properti film. Tam ikut membantu dan memasukkan bangkai katak itu ke dalam toples kaca yang berisi formalin. Menyadari bakat terpendam Yu, Tam bertanya mengapa Yu tidak masuk ke dalam bagian tim alat peraga saja. Idealisme Yu tidak akan terpuaskan jika berada di tim alat peraga. Ia dan Tam memiliki cita-cita yang sama untuk menjadi sutradara terkenal. Yu meminta Tam untuk berhati-hati saat memindahkan katak taksidermi buatannya ke rak barang. Tam langsung emosi dan melempar toples itu sampai pecah. Mereka justru tertawa dan membuat ulang properti kata itu. Pagi berikutnya, hujan membasahi kota Victoria hingga jaket milik Tam yang dijemur di luar jendela itu kebasahan. Ia mengambil jaket milik Yu yang masih tidur pulas di atas sofa. Karena Yu mendapat jatah kerja di malam hari, Tam meminjam jaket itu dulu. Ia berkata jaketnya akan kering di malam nanti dan Yu bisa memakai miliknya. Tam melenggang pergi, sementara Yu lanjut tidur lagi. Malam berikutnya, Yu berangkat kerja ke lokasi syuting. Ia protes pada sang sutradara karena adegan film tak sesuai dengan naskah yang ia buat. Bahkan alur ceritanya dirubah seenak jidat menjadi adegan yang tak masuk akal logika.
Sang sutradara marah dan berkata jika pekerjaannya adalah sebagai seorang yang mengatur jalannya proses syuting. Ia meminta Yu untuk melakukan perintah sesuai arahannya, bukan malah memprotes alur cerita. Yu masih terus bicara hingga pria itu hendak memukul kepalanya. Untungnya Tam melihat kejadian itu dan langsung melindungi sahabatnya. Sutradara itu langsung memecat Tam dan Yu dari proyek film. Ia bahkan menghina Tam yang menjadi asisten sutradara di seumur hidupnya. Tam menghentikan langkah dan langsung menyerang sutradaranya sendiri, dibantu juga oleh Yu. Dari insiden malam itu, Yu dan Tam tak hanya kehilangan pekerjaan, namun mereka juga mendapatkan luka lebam di sekujur badan. Hari berikutnya, Yu mulai menulis naskah baru yang sesuai dengan pemikirannya. Ia tak henti menulis hingga Tam berkata jika Yu seperti dirasuki hantu saat menulis. Tam berharap bisa mendapat pekerjaan baru sebagai asisten sutradara di film lain. Ia berkata untuk menghasilkan film yang bagus, mereka harus merasakan kejadian asli dalam adegan setidaknya sekali dalam seumur hidup. Tu terkesan dengan kalimat itu dan berpikir untuk memulai sesuatu. Malam berikutnya, Tam dan Yu menikmati hotpot sembari merayakan malam Natal yang sangat dingin. Karena tak kunjung mendapat pekerjaan, Tam menanyakan progres naskah film yang ditulis oleh sahabatnya itu. Yu mengambil draft naskah film yang berjudul Kematian, Lupa, dan Kenangan. Tam meminta Yu untuk menceritakan keseluruhan isi cerita. Malam itu, kegiatan mereka dipenuhi dengan reka adegan film di mana Yu menjelaskan setiap detail kejadian pada Tam yang hendak jadi sutradaranya. Tam yakin produser film pasti melirik naskah luar biasa itu dan mereka bisa memenangkan penghargaan. Mendengar hal itu, Yu menegaskan jika ia ingin menjadi sutradaranya. Semakin sering ia menulis, Yu semakin tenggelam ke dalam cerita dan ingin merekam filmnya sendiri. Tam emosi karena dirinya tidak dilibatkan dalam pembuatan film ini. Padahal sedari awal mereka berdua sudah berjanji di mana Yu menjadi penulis naskah dan Tam sutradaranya. Mereka mulai berdebat hingga adu fisik. Tam mengambil minuman dan meminta Yu untuk bangun. Setelah berpikir panjang, Tam bersedia memberikan kesempatan debut penyutradaraan pertamanya pada Yu. Ia merasa jika dirinya memang lebih pantas menjadi asisten sutradara seumur hidup. Anehnya, Yu tak kunjung bangkit dan Tam baru menyadari ada luka di belakang kepala Yu yang mengucur banyak darah. Tak disangka kepala pria itu tertusuk paku yang menancap di dinding kayu. Darah yang mengalir diurut membasahi kertas naskah putih. Begitu mengetahui Yu telah mati, Tam langsung menutup semua tirai jendela. Ia mengambil koper besar dan membungkus tubuh Yu dengan plastik. 1 galon formalin disiram ke sekujur jasad pria itu agar tidak membusuk dan tidak berbau menyengat. Setelah menyembunyikan jasad Yuzai, Tam mulai mendatangi rumah produksi dengan membawa naskah itu. Ia mempresentasikan naskah cerita yang ditulis Yuzai dan mengklaim sebagai ciptaannya sendiri. Dengan jalan cerita yang menarik, Tam bisa mendapat produser dengan mudah untuk mendanai film perdananya itu. Adegan kembali ke awal film di mana seorang wanita menjadi korban pembunuhan. Ternyata adegan itu adalah film yang sedang dikerjakan oleh Tam yang kini duduk di bangku sutradara. Ia mengamati dengan serius setiap babak cerita agar bisa berjalan sesuai dengan naskah. Bayang-bayang kematian Yuzai masih terus muncul dalam benaknya. Di suatu malam, Tam marah-marah dengan asisten sutradaranya karena hari sudah hampir pagi, namun mereka belum bisa mulai syuting. Beberapa kendala terkait alat peraga menjadi penghalang utama dalam pembuatan film itu. Selesai setting tempat siap digunakan, mobil taksi turut disewa untuk dijadikan properti film. Adegan kala itu menunjukkan pembunuhan misterius yang mengenakan jas hujan sedang menyerang supir taksi dan diperankan oleh aktor pemula bernama Fu. Tam mengulang adegan beberapa kali sembari menghayati hasil rekaman di kamera. Ia hendak memastikan nuansa mencekam sampai ke layar kaca. Tiba-tiba
Tam tercekat melihat sosok arwah Yu menyeringai menatapnya. Ia berusaha untuk menenangkan diri dengan menghisap tembakau. Sepulang kerja, Tam melewati lorong studio 3 yang biasa dilewati olehnya dan Yuzai. Ia melenggang ke gudang rahasia dan membakar semua kenangan tentang Yuzai. Hari berikutnya, Tam kembali bekerja untuk melanjutkan film Kematian, Lupa, dan Kenangan, adegan ke-10. Kala itu, seorang pembunuh misterius mengejar korbannya yang hendak masuk ke dalam pabrik plastik dan melewati untaian polimer panjang. Tam memperhatikan setiap detail adegan hingga perasaannya terseret masuk ke dalam film itu. Tiba-tiba, Tam merasakan tusukan bertubi-tubi hingga ia menggenggam bilah mata pisau tajam dengan kedua telapak tangan. Ia terperangah saat melihat luka berdarah di tangannya itu. Ternyata Tam tertidur di lokasi syuting setelah beberapa hari tak bisa istirahat. Saat itu Yuzai mengeluhkan naskah film yang dirubah sang sutradara dengan seenaknya sendiri. Tam berusaha menghibur sahabatnya itu dan berkata jika mereka bisa membuat film bagus berdua. Saat Yuzai fokus membaca naskah film, Tam mengeluhkan makanan untuk kru yang menunya itu-itu saja. Mendengar dering telepon, Yu menyadarkan Tam dari lamunan dan berkata jika Tam mendapat panggilan. Kru film menghubungi sutradaranya dan berkata ada 2 orang polisi yang datang ke lokasi untuk mencarinya. Tam hanya diam dan tak menghiraukan kedatangan polisi malam itu. Hari berikutnya, Inspektur Chen kembali datang ke studio 2 untuk menemui sang sutradara. Ia memperkenalkan diri sebagai petugas dari Divisi Kriminal Distrik Barat. Ia ditugaskan untuk mencari keberadaan Yuzai yang sudah menghilang beberapa bulan. Tam langsung ingat terakhir kali ia melihat Yuzai. Tam dengan jelas memasukkan jasad sahabatnya sendiri ke dalam koper besar dan menutupnya rapat-rapat. Pada petugas polisi, Tam berkata jika ia sudah tidak bertemu Yuzai selama beberapa bulan selepas pulang dari studio. Tam tidak pernah memberitahu siapapun jika ia dan Yuzai memiliki rumah kreatif bersama untuk menciptakan berbagai alat peraga film. Dalam hatinya berkata, jika cepat atau lambat, polisi akan mengetahui semuanya. Tam belum bisa menyerahkan diri karena ia berhasil menjadi sutradara dan harus menyelesaikan proses pembuatan film. Agar terbebas dari segala tuduhan, Tam berusaha untuk menghilangkan jejak. Ia mengeluarkan koper yang berisi mayat Yuzai dari bawah ranjang. Namun, seuntai rambut manusia menjulur dari rak atas. Ia memberanikan diri untuk menaiki tangga dan melihat rambut siapa yang terurai di sana. Tak disangka, kepala rambut itu menggelinding masuk ke bawah meja. Mau tak mau, Tam harus melongok ke bawah untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ternyata kepala perempuan yang terpenggal melirik ke arah Tam hingga sutradara muda itu berteriak ketakutan. Tubuhnya menabrak cetakan patung manekin yang berisi mayat seorang manusia dengan jasad terbungkus plastik di dalamnya. Tak hanya itu, di tempat lain, mayat seorang pria bertubuh gemuk disembunyikan di dalam lemari kayu. Di samping loker Yuzai ditemukan alat perekam suara yang selalu dibawa oleh Yu kemanapun ia pergi. Tam memutar setiap rekaman suara yang merupakan hasil riset Yuzai dalam menulis naskah. Pria itu selalu mengingat perkataan Tam di mana mereka harus melakukan adegan itu untuk mengetahui apa yang dirasakan oleh pelaku. Yuzai mengaku banyak melakukan persiapan hingga di suatu malam ia mengikuti seorang pria pencandu yang gemar mengkonsumsi obat terlarang. Ia sudah mengikuti pria itu beberapa hari untuk mengetahui kebiasaan di setiap harinya. Ia menyebut korban sebagai target. Saat sang target berada di bawah pengaruh narkoboy, Yuzai masuk ke dalam tempat persembunyian pria itu dan bersiap menusuk dengan pisau tajam. Pada awalnya, ia tampak ragu dan ketakut, namun keinginannya untuk menjadi penulis terbaik membuat pemuda itu nekat mengakhiri hidup seorang tak dikenal. Target pertamanya itu dibawa pulang untuk dijadikan properti film. Yuzai sengaja membungkus jasadnya dengan wrapping plastik dan dilumuri formalin agar tidak cepat membusuk. Ia mengaku sudah menemukan perasaan sang pembunuh saat melancarkan aksinya. Sejak saat itu, Yuzai mulai lancar menulis naskah film hingga kecanduan untuk melakukan pembunuhan. Yuzai merencanakan pembunuhan berikutnya dan kali ini harus ada interaksi antara pelaku dengan korbannya. Ia mengincar supir taksi bertubuh gemuk dan menikamnya dengan kapak secara bertubi-tubi.
Apa yang ia lakukan sangat persis seperti adegan dalam film yang ditulis oleh Yuzei sendiri. Di saat itulah Yuzei menyadari jika kegiatan penyiksaan terasa menyenangkan. Ia tak bisa berhenti dan membunuh seorang wanita tak bersalah secara keji. Ia melihat kuku wanita itu masih bergerak, mengira target masih hidup. Yuzei langsung menghampiri wanita itu lagi dan menghancurkan kepalanya dengan palu. Jasad wanita itu disembunyikan di rak atas rumah dan dibungkus plastik sama seperti korban lainnya. Yuzei merekam suaranya sendiri dan berkata jika pembunuhan ketiga tangannya sudah tidak gemetaran lagi seperti 2 pembunuhan sebelumnya. Ia tak mau berhenti karena jika tidak membunuh, Yuzei merasa tidak nyaman dan terus gelisah. Yuzei mengaku hendak memberitahu Tam tentang dosa yang ia lakukan, namun ia takut jika Tam mengadu pada Mikami. Setelah mendengar semua rekaman itu, Tam menangis sejadinya. Ia tak menyangka Yuzei bisa membunuh manusia hanya demi segenggam naskah film. Dalam tulisan terakhirnya, Yuzei berkata jika ia tak tahu bagaimana rasanya mati. Saat kepalanya tertusuk paku, tangan Yuzei masih ingin menulis. Ia hendak menceritakan saat-saat terakhir dalam hidup ketika nyawa manusia ditarik keluar dari raganya. Naasnya, Tam langsung mengambil palu dan menghabisi nyawa temannya sendiri agar tidak merasakan sakit lagi. Adegan berganti ke cerita selanjutnya yang berjudul Killing Me Softly. Malam itu, Flora pulang bersama sosok sahabatnya yang bernama Maureen. Flora selalu menghabiskan waktunya di kedai kopi untuk mempelajari trik sulap baru. Sebagai seorang magician, Flora mengumpulkan berbagai pernak-pernik sulap termasuk barang benda yang mengandung unsur mistis. Baru sebentar duduk di kedai kopi itu, Flora melihat rekan kerjanya Donnie yang duduk di sampingnya. Pria itu menanyakan kabar tentang Maureen yang masih menghilang. Ia bertanya apakah Maureen pernah berkunjung ke rumah Flora. Gadis itu mengungkapkan jika ia baru saja pindah dan belum pernah mengajak Maureen ke rumah. Bahkan Maureen tidak tahu di mana rumah Flora yang baru. Sejak Maureen menghilang, Flora selalu merasa ketakutan berada di rumahnya sendiri. Ia menjadi takut melihat mata boneka yang menatap tajam seolah curiga dengan apa yang terjadi. Donnie menjelaskan polisi Su berkata jika kasus Maureen masih dibuka dan dinyatakan sebagai orang hilang. Donnie meminta Flora untuk tidak takut pulang ke rumah karena bisa jadi arwah Maureen hendak menemuinya di sana. Apalagi Flora adalah teman dekatnya dan memungkinkan Maureen untuk membisikkan petunjuk kematian. Adegan kembali ke 9 hari yang lalu di mana Flora mendapat telepon dari Maureen. Gadis itu mengirim lanjutan tulisan novel karangannya sendiri. Seperti biasa, Flora masih mengerjakan part-time job di kafe bernuansa Jepang. Sambil menunggu pengunjung datang, Flora membacakan tulisan yang dikirim Maureen padanya. Flora tak menyangka tulisan Maureen menjadi semakin bagus dari sebelumnya. Draft novel berjudul Killing Me Softly. Rekan kerja Flora di kafe menawarkan pekerjaan freelance sebagai talent iklan produk kacamata augmented reality. Flora bersedia menjadi talent dan mendapat jadwal syuting esok hari. Flora lanjut membaca cerita karangan Maureen yang sangat menyayat hati. Ia sampai menangis begitu selesai membaca tulisan Maureen. Sore harinya, Maureen berkunjung ke kafe untuk menemui Flora. Ia menanyakan pendapat Flora tentang novel pertamanya itu. Flora langsung memberikan kritikan pedas dan berkata jika jalan cerita dalam novel Maureen sangat salah. Tokoh utama dalam novel itu digambarkan sebagai orang yang sangat baik hati di dunia yang terlalu kejam untuknya. Flora tak menerima hal itu dan berkata jika tak mungkin ada orang sebaik itu di dunia nyata. Ia juga mempertanyakan judul novel yang sangat kontradiksi, di mana kelembutan bisa membunuh. Maureen hanya mengangguk sembari menahan air mata. Hari berikutnya, Flora sudah berada di studio untuk syuting iklan kacamata di sosial media. Saat menunggu giliran, Flora berbincang dengan rekan kerjanya di kafe yang menawarkan pekerjaan itu. Saat mereka asik membicarakan kacamata berteknologi canggih itu, Flora mendapat telepon dari Maureen. Gadis itu memberi kabar baik bahwa tulisan novelnya hendak difilmkan. Ia baru saja menemui seorang rekan yang mengenal produser film dan langsung tertarik dengan jalan cerita novel dramanya.
Maureen berjanji akan menambahkan nama Flora di kredit film karena sudah banyak memberi ide di dalam tulisannya. Ia meminta Flora untuk merevisi novel itu bersama di kafe White Samurai. Flora tampak tak tertarik karena ia sedang mengerjakan proyek baru iklan kacamata. Suara seorang pria terdengar dari telepon. Pria itu adalah aktor bernama Fu yang bekerja sebagai supir taksi di film Kematian, Lupa dan Kenangan. Ia menyapa Maureen dan menawarkan tumpangan. Maureen heran mengapa Fu menyetir mobil taksi. Pria itu mengaku mendapat bayaran dari peran film sebelumnya dan menggunakan mobil taksi properti film untuk menarik penumpang. Maureen masih bicara dengan Flora dan membujuk wanita itu agar mau janji temu. Flora masih terdiam mendengar suara pria yang memaksa Maureen untuk masuk ke dalam mobil. Maureen berkata jika ia hendak pergi ke taman Tai Au Num yang sangat jauh. Giliran Flora untuk syuting sudah dimulai dan 2 orang menghampirinya. Fu memaksa Maureen untuk masuk ke dalam mobil. Ia berjanji akan mengantar Maureen sampai ke tujuan. Maureen duduk di samping kemudi sembari mematikan telepon karena Flora sudah sibuk sendiri. Taksi itu melenggang pergi dan Maureen tak pernah kembali. Selama 3 hari pencarian, polisi belum bisa menemukan keberadaan Maureen. Seorang polisi bernama Dr. Ho datang ke kafe untuk menemui Flora. Wanita itu adalah konsultan dari divisi kepolisian Hong Kong. Flora langsung berkata jika ia sudah memberitahu semua informasi yang ia ketahui pada polisi itu. Sebagai konsultan psikologi yang dikirim polisi, Dr. Ho memiliki tugas tersendiri yaitu membantu memulihkan ingatan dari saksi kasus kejadian orang hilang. Apalagi Flora adalah orang terakhir yang mendapat telepon dari Maureen. Flora sudah lupa dengan sebagian percakapan yang dikatakan Maureen karena telepon singkat itu dilakukan saat Flora sedang sibuk. Flora mengungkapkan jika Maureen masuk ke sebuah mobil untuk menuju ke lokasi bersama seorang pria. Dr. Ho menjelaskan jika kinerja otak manusia sangat luar biasa. Setiap detik, otak menerima ribuan pesan dan memilih untuk mengingat hal-hal penting saja. Meski sulit diingat, namun memori yang terekam tidak dihapus begitu saja. Semua pesan yang diterima otak masih ada di tempat paling dalam. Selama nanodetik masih bisa diingat. Dr. Ho membimbing Flora untuk menemukan ingatan yang tersimpan rapat di dalam otaknya itu. Flora berkata jika ia sempat melihat arwah Maureen di malam setelah mendapat telepon. Selesai syuting, Flora merasakan pusing dan kelelahan. Ia pulang ke rumah dan minum obat sebelum tidur. Saat ketiduran di kursi, Flora melihat sosok arwah Maureen yang berjalan di antara kumpulan boneka. Gadis itu terlihat senang dengan boneka yang tersusun rapi. Ia bahkan menyisir rambut boneka kecil di depannya. Flora mengira dirinya sedang bermimpi dan mencubit tangannya sendiri. Naas, Flora merasakan sakit di mana hal itu membuktikan jika ia tidak sedang bermimpi. Ia langsung menghampiri sosok Maureen namun langsung menghilang tanpa bekas. Flora menjadi ketakutan saat berada di rumahnya sendiri. Bayangan Maureen tak henti membayangi dan arwah Maureen bertanya mengapa Flora tidak menangis saat mengetahui dirinya telah mati. Flora yang ketakutan berusaha menutup mata. Saat membuka mata, sosok Maureen sudah menghilang. Karena Flora belum bisa mengingat percakapan terakhir dengan Maureen, Dr. Ho memberitahu jika Maureen adalah kasus wanita hilang keempat selama 6 bulan terakhir. Dr. Ho melakukan hipnotis pada Flora agar bisa mengingat percakapan terakhir. Adegan kembali ke 9 hari setelah Maureen menghilang. Flora kini lebih sering mendekam di kedai kopi karena takut dengan rumahnya sendiri. Sejak dihipnotis oleh Dr. Ho, Flora mengaku sering melihat arwah Maureen di dalam rumah. Ia berbincang dengan Donnie yang menurut pikiran Flora, pria itu sedang berdiri tepat di sampingnya. Tiba-tiba Flora mendapat telepon dari Donnie. Ia langsung bertanya, bukankah Donnie berada di kedai kopi bersamanya? Donnie mengungkapkan jika dari tadi ia sudah berada di kantor iklan untuk urusan pekerjaan. Ia berkata jika sosok Donnie yang dilihat Flora adalah hantu. Donnie meminta Flora untuk datang nanti malam karena ia butuh seorang pesulap untuk memerankan sebuah adegan. Flora mengeluh jika ia harus pulang ke rumah untuk mengambil alat peraga sulapnya dulu. Karena Donnie memaksa, Flora terpaksa pulang ke rumah yang penuh dengan boneka. Saat hendak melenggang pergi, Flora mendapat telepon dari polisi setempat yang mengabarkan jika Maureen sudah berhasil ditemukan. Naasnya, mereka menemukan Maureen sudah tak bernyawa dan jasadnya tergeletak tanpa busana di tepi sungai dekat Tai Au Mun. Ingatan Flora kembali ke percakapan di telepon dengan Maureen. Ia ingat mendengar suara Maureen di telepon berbincang dengan seorang pria dan berkata hendak pergi ke Tai Au Mun.
Doni yang mendengar kabar itu langsung pergi ke kantor polisi. Petugas menjelaskan jika mereka sedang melakukan proses otopsi pada jasad Maureen. Ia meminta Doni untuk membantu Flora mengingat kembali suara pria itu. Polisi menduga kuat pembunuh Maureen adalah pria yang mengantar ke Tai Au Mun. Di tempat lain, Fu masih menggunakan mobil taksi properti film untuk menarik penumpang. Anehnya, ia memilih sendiri siapa yang akan dijadikan penumpang di dalam mobil taksinya itu. Saat ada wanita berambut pendek seperti Maureen, Fu hendak menyalakan lampu untuk menandakan jika taksi kosong. Untuknya, sang istri menelpon dan meminta Fu untuk menjemput anak mereka di sekolah. Sore harinya, Flora pulang ke rumah di mana arwah Maureen sudah menunggu di sana. Kini Flora sudah tidak takut lagi dan meminta Maureen untuk duduk di depannya. Ia mengakui perasaannya sendiri yang selama ini selalu iri dengan kehebatan Maureen di segala bidang. Maureen tersenyum dan berkata bagaimana bisa Flora menjadi teman dekat namun menyimpan rasa dengki. Maureen menoleh ke arah Flora yang asli dan berkata jika Flora yang tak berdaya itu tidak mau membantunya. Ia memilih pada Flora yang asli untuk membantu Maureen menemukan pembunuhnya. Maureen mendesak Flora untuk mengingat mobil siapa yang mengantarnya pergi hari itu. Flora terkesiap mengetahui bayangan itu telah menghilang. Dr. Ho mengejutkan Flora dan berkata jika pintu depan dibiarkan terbuka. Ia sudah memanggil Flora berulang kali namun tak ada jawaban. Flora langsung menceritakan semua hal yang tak masuk akal termasuk ketika ia melihat Doni berdiri di sampingnya. Dr. Ho menjelaskan dengan riwayat medis tertentu seseorang yang terlalu terstimulasi penglihatannya, ia akan mengalami halusinasi yang sangat nyata. Flora berkata, apakah ada cara untuk meningkatkan daya ingat? Dr. Ho mengatakan jika peningkatan daya ingat harus dilakukan dalam jangka waktu yang sangat lama dan cara merubah pola hidup menjadi lebih sehat. Di waktu yang sama, Fu mulai mengincar perawat yang sibuk bekerja di rumah sakit. Kriteria yang dijadikan korban selalu sama, yaitu wanita berambut pendek. Ia menggunakan tisu dan langsung membius perawat itu. Sutradara menghentikan adegan dan memuji akting Fu yang tampak seperti pembunuh sungguhan. Tak berselang lama, Flora datang ke lokasi syuting untuk membantu Doni dalam adegan sulap. Fu sudah tahu jika Flora adalah satu-satunya taksi yang mendengar suaranya di telepon. Ia mulai merencanakan sesuatu yang buruk untuk membunuh Flora. Sembari menunggu giliran sulap tiba, Flora mengajari salah satu trik kubus pada Doni. Flora melenggang pergi untuk mengajarkan trik pada aktor lainnya. Fu langsung mengikuti dari belakang. Proses syuting berjalan lama hingga malam semakin larut. Flora meminta izin pada Doni untuk keluar mencari makan. Saat ia berjalan, Fu langsung ikut jalan sambil membicarakan pekerjaan. Karena Flora adalah seorang pesulap, Doni berencana memesan layanannya itu untuk ulang tahun anaknya. Ia menanyakan berbagai macam hal terkait biaya pertunjukan sulap dan tempat merayakan ulang tahun anak yang terjangkau. Flora sama sekali tak menaruh rasa curiga. Ia menjawab setiap pertanyaan itu dari sang pembunuh tanpa mengetahui sosok Fu yang sebenarnya. Sesampainya di lift, Fu mengeluarkan tisu yang disemprot obat anestesi. Ia menyembunyikan tisu itu di saku belakang. Ingatan Flora tiba-tiba muncul hingga membuatnya melamun. Fu membuka pintu lift dan meminta Flora untuk masuk duluan. Saat gadis itu hendak pergi, Doni memanggilnya dari belakang. Doni meminta Flora untuk menggantikan artis tamu yang tak bisa datang karena adegan sudah akan dimulai. Sementara Flora mempelajari naskahnya, kru film lain meminta bantuan Fu untuk melengkapi kebutuhan syuting. Flora terhenyak ketika mendengar suara Fu yang sama seperti pembunuh Maureen. Flora langsung mengatakan hal itu pada Doni dengan raut wajah ketakutan. Doni pun bergegas menelpon polisi untuk memberitahu kecurigaannya selama ini benar. Tepat jam 6 pagi di hari berikutnya, Doni dan kru film baru selesai menjalani proses syuting. Dua petugas kepolisi sudah berada di lokasi untuk menangkap terduga pembunuh. Flora yang kelelahan pamit pulang dan berjalan kaki mengitari gang perkotaan. Fu menghampiri wanita itu dengan mobilnya. Ia memaksa Flora untuk masuk ke dalam mobil sama seperti yang ia lakukan pada Maureen. Saat Flora masuk ke dalam mobil, Fu membuka bagasi belakang dan menyemprot tisu dengan obat bius. Di saat itulah Flora melihat sosok Maureen yang menelpon di samping mobil. Fu masuk ke dalam dan Doni mengeluarkan Flora dari mobil sementara dua petugas polisi berhasil meringkus pembunuh Fu.
Malam harinya, Flora memberanikan diri pulang ke rumah. Ia melihat Maureen berbicara dengan dirinya sendiri di meja makan. Maureen berkata jika tokoh dalam novel yang dikatakan sebagai orang baik itu adalah tentang Flora. Mendengar hal itu, Flora langsung menangis. Maureen tersenyum dan mengucapkan terima kasih karena Flora berhasil menemukan sang pembunuh. Kisah beralih ke bagian ketiga dengan judul No Way Out. Malam itu, seorang pria terbangun di sebuah gudang misterius tanpa cahaya lampu dan tanpa jalan keluar. Ia berjalan menaiki tangga dan memperhatikan cermin cembung di sana. Begitu menemukan galon air minum, ia langsung menenggak air dari keran setelah tenggorokan terbakar oleh rasa haus. Samar-samar terdengar suara misterius dari ujung lorong gelap. Tak disangka, suara wanita berulang kali memanggil nama Wei Ho. Pria itu mengikuti arah sumber suara yang tak henti menyebut namanya. Setelah berjalan cukup lama, pria itu mendengar suara percakapan antara dua orang. Ia masuk ke dalam ruangan yang ternyata sebuah televisi menyala memutar adegan pertengkaran pasangan suami istri. Wei Ho melihat sekelebat bayangan melintas di luar kamar. Ia pun mengintip dari dalam pintu dan begitu melihat senter, Wei Ho mengumpulkan segenap keberanian untuk keluar dari kamar itu. Untungnya sosok hantu wanita yang menerornya sudah pergi. Wei Ho berusaha mencari jalan keluar, namun ia justru masuk ke dalam kamar gelap yang berdebu. Ia membuka lembaran kain penutup dan ingatan Wei Ho mulai menyeruak di mana ia sempat diculik dan dibawa ke dalam mobil. Meja di belakang Wei Ho jatuh dengan sendirinya hingga sosok pria itu menghilang. Wei Ho lari ke ruangan lain dan melihat bayangan seorang wanita. Ia mengenakan jaket untuk masuk ke dalam ruangan itu. Ternyata seorang mantan kekasih bernama Ayu masih kerja lembur sendirian di sana. Wei Ho mengajak Ayu untuk pergi bersama karena gedung sudah sangat mengerikan. Ayu tak mau percaya hingga suara teriakan mengejutkan mereka berdua. Wei Ho mengajak Ayu untuk mencari jalan keluar dari gedung itu. Alih-alih menemukan pintu, Wei Ho justru turun ke dalam basement hingga Ayu ketakutan. Ia melenggang pergi, namun kakinya tersandung apar. Saat Ayu merintih kesakitan, Wei Ho melihat sosok hantu yang mirip seperti Ayu. Ia curiga jika Ayu yang di depannya itu sebenarnya sudah mati. Wei Ho membawa Ayu ke sebuah kamar di mana ada mayat pria di sana. Ia membuka juntayan kain panjang, mayat pria itu sudah menghilang entah kemana. Ayu semakin marah dengan sikap Wei Ho yang tak pernah berubah. Ayu sampai mengancam hendak memanggil polisi jika Wei Ho terus mengganggu. Wei Ho memeluk Ayu agar tidak pergi, namun gadis itu semakin takut dan memukul alat vital pria itu. Wei Ho merintih kesakitan dan berusaha lari untuk menyelamatkan Ayu. Benar saja, gadis itu diteror oleh sosok mengerikan dan Wei Ho mengikuti arah suara teriakan Ayu dan melihat gadis itu terkapar di lantai yang basah. Wei Ho langsung menghampiri, namun Ayu memberi tanda untuk memeriksa kakinya. Ternyata sosok pria mati dengan kepala yang bocor, sementara tangan pria itu mencengkram kaki Ayu. Saat tersadar, sosok Ayu sudah menghilang dari tempat itu dan hanya tersisa mayat laki-laki tak dikenal. Wei Ho kelimpungan mencari keberadaan Ayu dan menggunakan telepon untuk menghubungi polisi. Nasnya, telepon di kantor Ayu tidak berfungsi. Ia melenggang pergi dan menemukan ruang rahasia dengan pria yang terkapar tak berdaya. Wei Ho mendekati pria itu yang ternyata adalah rekan kerjanya sendiri bernama Quan. Ia membuka kotak es di samping Quan yang berisi ginjal manusia. Ternyata perut Quan membekas luka jahitan setelah ginjalnya diambil sebagian. Wei Ho mulai ingat saat ia bekerja di proyek bangunan, sang atasan memberinya minuman susu. Ia dan Quan jatuh pingsan dan diculik ke dalam mobil. Mereka dibawa ke gudang mengerikan itu untuk diambil ginjalnya. Saat proses operasi, Wei Ho melihat gadis yang duduk bersama dokter. Wei Ho teringat dengan Ayu dan langsung mencari keberadaan gadis itu. Saat ia berlari kencang, ingatan Wei Ho perlahan kembali. Tangan monster mengerikan tampak mengikuti. Wei Ho menemukan sesuatu di dalam lift dan ternyata adegan kembali ke beberapa jam sebelumnya.
Wei Ho adalah pecandu narkoba yang selalu menyuntikkan obat ke lengannya sendiri. Tak disangka, gadis itu adalah hasil dari operasi eksperimen yang dilakukan dokter. Mereka menjual produk eksperimental itu pada para pembeli yang berani membayar mahal. Karena Wei Ho adalah pecandu, dokter kesulitan untuk membius pria itu. Wei Ho langsung menusuk dokter dengan pisau bedah dan membunuh semua komplotan organ dalam itu. Pria yang mati di balik juntian kain adalah pria tak bersalah yang melihat peristiwa pembunuhan itu. Wei Ho ikut membunuh si pria tak bersalah dan mencekiknya dengan juntaian kain panjang. Sementara gadis cacat itu menjadi satu-satunya yang selamat dari amukan Wei Ho. Bahkan sosok Ayu sudah menjadi istrinya dan melayangkan gugatan cerai. Di bawah pengaruh narkoba, Wei Ho membunuh gadis itu dan membakar tubuh Ayu dengan api membara. Tak disangka, Ayu berhasil selamat dari pembakaran itu, namun seluruh tubuhnya menjadi cacat. Seorang dokter menyelamatkan gadis itu dan melakukan berbagai eksperimen ilegal untuk menyempurnakan Ayu. Dokter itu juga menjual obat percobaan untuk membiayai proses operasi. Saat Wei Ho hendak membunuh Ayu, Kwan muncul dan memukul pundak pria itu sampai pingsan. Akhirnya Ayu dan Kwan berhasil selamat dan film pun berakhir. Dengan menghadirkan alur yang penuh teka-teki, film antologi satu ini nyatanya bisa mengungguli kesuksesan sequel pertamanya. Dikemas dalam 3 cerita pendek, film ini mengungkap sisi gelap dari kejahatan manusia. Dosa besar yang disembunyikan cepat atau lambat sudah pasti akan terkuak juga. Meski terkesan lemah, pada kenyataannya orang yang bisa melawan kejahatan adalah mereka yang memiliki kebaikan dan ketulusan hati. Tak hanya mengungkap kejahatan, kebaikan hati akan membawa manusia pada hal positif dan terhindar dari kekejaman. Kebaikan akan menghapus keburukan dan begitu pun sebaliknya. Kejahatan hanya akan menghapus segala kebaikan dan menyeret manusia ke dalam lubang kehancuran. Berbuat baiklah sekecil apapun itu karena kebaikan yang dilakukan ibarat magnet yang menarik kebaikan lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.